materi tutorial trading. Kali ini saya menggunakan modal di angka kehalangin ya, $99 ya, 0,29. Nah, karena saldonya kecil, di sini saya tidak akan trading di emas ya. Saya akan di USD JPY saja. Nah, kita lihat pada pergerakan harga kali ini. Saya pindahin dulu ya. Pada pergerakan harga kali ini di 4 jamnya. Nah, di 4 jamnya ini harganya sudah melambung tinggi, tetapi dia masih ada kekuatan untuk naik lagi ya. Nah, kita lihat potensi kali ini adalah harga sedang bullish ya, sedang bullish atau sedang naik. Jadi di sini akan terjadi penurunan tapi tidak terlalu besar. Jadi di saat penurunan inilah kita ambil open posisinya. Untuk meyakinkan kita lihat lagi di time frame hariannya, data daily-nya. Nah, daily-nya pun ekornya sudah panjang, hampir menembus resisten sebelumnya. Tetapi di sini kekuatan naik masih ada ya. Masih ada kekuatan naik. Jadi kenapa masih ada? Karena dia belum menembus titik puncak daripada pergerakan harganya. Dan besok kemungkinan harga akan naik. Kalau hari ini tidak menembus, kalau menembus besok akan turun, gitu aja logikanya. Dan kita lihat di 1 jamnya dia sudah pada puncak resisten. Nah, kapan kita bisa melakukan open posisi buy? Tentunya kita buy. Mau diambil selnya dulu juga bisa, tapi karena di sini saya akan follow trend, tidak akan trading dengan reversal, jadi saya akan mengabaikan pembalik arahan harganya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa harga akan turun dulu, kemudian dia naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi dan akan fokus pada pergerakan harga naik. Nah, kita bisa ambil di titik awal ini langsung open posisi buy, nggak apa-apa. Sekalipun dia akan turun dulu ya, sekalipun dia akan turun dulu, tapi pada intinya dia akan naik. Nah, sengaja saya trading di USD JPY supaya tidak terlalu memakan banyak pada saat floating loss ya. Pada saat floating lossnya itu tidak terlalu banyak makan kayak gitu. Nah, karena kecil-kecil juga kalau kita open posisinya banyak, lumayan juga. Nah, ini harga udah kayak begini nih, ini udah pasti kalau ketemu dengan traffic begini berarti ini lagi bullish ya, lagi bullish dan pasti ada penurunan, tapi turunnya nggak seberapa lalu naik lagi. Nah, kayak gitu. Nanti dia, nah sekarang udah pindah candlestick ya, kita lihat di 4 jamnya sama udah pindah candlestick. Nah, ini bisa kita ambil buy sekarang juga boleh. Nah, dan sambil kita menunggu ada nah kita batasi dulu lah. Nah, untuk take profitnya di sini aja. Nah, di sini aja. Ini aja udah gede 0,39 kalau di USD JPY. Nah, dia turun, ambil lagi buy kayak gitu. Ini udah pasti bakal profit nanti walaupun kecil-kecil ya. Nah, kita take profit di sini. Dia turun lagi tuh, ambil lagi buy kayak gini. Slow aja. Semakin dia turun nanti kan semakin besar hasilnya. Nah, kayak begitu. Nah, dia masih mau turun, kita ambil lagi belum ya, masih pada pergerakan yang sama. Nah, segini aja udah $1 lebih. Kalau kita mau main aman ya begini. Jangan dulu ke emas ya, kalau emas itu perputarannya terlalu mahal, terlalu besar ya. Makan floating loss-nya juga lumayan besar. Kalau saldonya kecil mendingan di USD JPY aja. Kecil-kecil tapi kita aman gitu. Ini hanya rekomendasi aja. Kecuali memang sudah mampu ya silahkan. Nah, kayak gitu. Ini santai kayak gini. Lama ini. Akan lama ini. Sampai pada titik profitnya itu masih lama ya. Ini trading santai kayak gini. Kalau dia masih mau turun, ambil lagi Pak. Karena udah pasti juga akan naik gitu. Dan akan menembus harga itu. Bahkan lebih. Ambil lagi. Kita stop loss lagi di sini. Tuh kan. Udah berapa open posisi ini? Ini ada udah 0,50 nih yang di titik ini. Nah, turun lagi, ambil buy lagi. Kayak gini aja terus. Tandai 0,75. Semakin turun, angka profitnya semakin besar ya. Nah, ini udah turun lagi, ambil lagi. Tandai lagi. Karena ini udah pasti nanti akan profit. Jadi nggak perlu khawatir. Semakin turun, diambil ya semakin gede nanti hasilnya. Walaupun nggak seperti kayak di emas ya hasilnya. Jadi kecil. Tapi kalau saldo kita kecil ya mendingan di sini dulu. Nanti kalau sudah $200 barulah boleh main di emas kalau untuk pemula gitu. Dia masih mau turun. Kalau tadi kita ambil reversalnya udah dapat profit ini. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokusnya follow trend. Ini saya ambil lagi. Lumayan. Nah, ini aman ini. Kalau begini ya. Di angka 99. Nah, ini turun lagi, saya ambil lagi. Semakin besar, semakin turun, semakin besar. Sengaja saya USD JPY supaya floating loss-nya itu tidak terlalu makan dana besar ya. Tapi kan hasilnya lumayan ini. Saya ambil lagi. Nah, kayak gini. Santai-santai aja. Karena ini udah pasti akan naiknya gitu. Nah, ada celah kosong nih, lumayan nanti kalau dia naik dikit saya ambil lagi ya. Oke. Kalau ini pasti lama karena di perpindahan candlestick yang 4 jamnya ya. Saya ambil posisinya itu di 4 jamnya. Nah, kayak gini ya. Dia kalau mau masih turun kita ambil buy lagi.
kan udah pasti harga akan naik. Ada gondol, Bang. Ada Hmm. gondol. Lumayan, ambil lagi. Belum dikasih take profit ya. Aduh, nggak pas lagi ngikutnya. Apa? Ini apa? Tadi Di mana tadi posisinya ya? Apa berdampingan sekali sama yang sebelumnya? Nah, ini udah turun lagi nih. Kalau turun saya ambil lagi. Kalau nggak keklik ya. Nah, nggak apa-apa, nanti manual aja di akhir. Nggak apa-apa lah. Ini udah pasti akan naik ini. Jadi kalau kita udah tahu rule-nya, kita tidak panik trading itu. Ya. Analisa cuma 4 menit ya tadi tuh. Tadi 3 menit barangkali. Ini saya ambil lagi. Isi celah yang kosong. Mana lagi keklik? Oh, apa udah nggak bisa ya? Kayaknya udah nggak bisa OP deh. Udah dibatasi, modalnya terlalu kecil. Kita lihat, oh iya, udah nggak bisa. Ya udah, kita tunggu aja sampai profit. Ini udah terbatas ya, udah limit, tidak bisa open posisi lagi. Ada berapa transaksi nih? Segini. Tapi ini gede loh, lumayan, walaupun 0,0 semuanya. Dan kita lebih aman tuh. Segini panjangnya floating loss-nya. Di sini cuman kena floating loss di angka 1-2 dolar aja gitu. Jadi lebih aman untuk modal masih kecil, mendingan di USD JPY dulu. Nanti kalau udah 200 dolar baru pindah gitu ke emas ya. Itu pun harus harus hati-hati. Kalau di USD JPY ini bermain tipis-tipis ya. Tetapi saldo kita lebih awet, apalagi di bawah 100 dolar. Enaknya di sini dulu. Tapi kadang kan, wah, para trader itu penyakitnya itu pengen cepat-cepat dapat keuntungan. Itu penyakit saya bilang. Karena di sana kita tidak akan kontrol. Lebih baik santai, pelan-pelan. Toh, walaupun cuma 1 hari dapat 10 dolar aja, kalkulasinya kayak kita pekerja harian. Sudah di angka 160 ribuan. Nah, itu pun kita tidak capek ya. Nah, seperti itu. Ini kan sekali open posisi hasil segini, walaupun di USD JPY ya. Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Ini hanya tinggal menunggu aja. Nanti ini udah pasti akan profit ya. Oh iya, saya cut aja ya videonya. Nanti kita tunggu setelah profit. Nah, diingat-ingat trafficnya begini ya. Nanti saya akan buka lagi. Karena ini akan lama sekali. Karena di 4 jamnya ya, di 4 jamnya ini. Oke. Nah, sekarang sudah profit ya. Tadi kebetulan ketiduran. Dan ini kurang lebih floating loss-nya itu selama 3 jam lebih lah, 3 jam lebih. Bahkan ya 3 jaman lah, 3 jam lebih, hampir 4 jam. Nah, begini kita lihat tadinya kan 99,29 dolar ya. Sekarang menjadi 105,93 dolar. Nah, jadi kalau kita yakin, dan saya tidak pakai stop loss ya. Jadi kita sudah tahu rule-nya, sudah pasti harga itu akan menyentuh ke area sana, bahkan ini akan naik lagi nantinya. Cuman kan terlalu lama ya. Oke, sampai di sini dulu dan saksikan video selanjutnya. Terima kasih.